الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh yang penuh berkah sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu yang penuh berkah kita menggunakannya dengan berbagai aktivitas berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil mempersiapkan kita untuk melakukan aktivitas. Kita pun menyempatkan diri untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam thalabul ilmi menjadikan ini adalah salah satu amalan unggulan kita di hadapan Allah, karena sebagaimana hadis dari Rasulullah, ahabul a'mal ilallah, bahwa amal yang paling dicintai Allah adalah adwamuha wa in qalla, dirutinkan walaupun hanya sedikit, walaupun hanya sebentar ya, kita mengkaji beberapa hadis atau beberapa ayat. Namun mudah-mudahan semakin melembutkan ya hati kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hati kita dimudahkan dalam melakukan berbagai ketaatan. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang inspirasi ya dari para sahabiyah ya, daripada ummahatul mukminin, di bahwa kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran, meneladani para ummahatul mukminin, yaitu ibunya orang-orang mukmin, bahwa kita selain punya ibu secara kandung, kita juga memiliki ya ummahatul mukminin, ibunya orang-orang mukmin, yaitu istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini dari pengantar ya menyampaikan bahwa tentang perempuan ini adalah ketika kita diberikan amanah ya anak perempuan, maka itu adalah anugerah yang istimewa ya, bahwa Allah berfirman di surah Asy-Syura ayat 49 bahwa lillahi mulkus samawati wal ardh, kepunyaan Allah langit dan bumi, yakhluqu ma yasha, dialah Allah yang menciptakan apa yang Allah kehendaki, yahabu liman yasha inatha, dia memberikan anak perempuan kepada siapa saja yang dikehendaki, wa yahabu liman yasha adzukur, dan dialah Allah yang memberikan anak laki-laki kepada siapa saja yang dikehendaki. Bahwa dalam ayat di atas Allah menyebutkan inatha ya, anak perempuan dulu daripada anak laki-laki. Menurut Ibnu Atiyah dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz menjelaskan bahwa bada'a subhanahu bizikril inas, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan bizikril inas, dengan menyebutkan anak perempuan terlebih dahulu, tasyrifan lahunna, untuk memuliakan perempuan, waliyah tamma, supaya ada perhatian, bisaunihinna, untuk melindungi mereka, wal ihsan ilaihinna, dan berbuat baik kepada anak perempuan. Nah jadi di sini ya demikianlah ya dari penulis. Nah sehingga hari ini insyaallah kita akan mengenal ya para ummahatul mukminin, bahwa ummahatul mukminin itu adalah sebuah gelar yang diperuntukkan untuk istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummahatul mukminin itu artinya ummahat itu ibu, mukminin itu untuk orang-orang mukmin ya. Jadi ibundanya bagi orang yang beriman, atau ibundanya bagi orang-orang mukmin. Jadi mereka itu adalah ibunda kita semua ya, kita sebagai orang mukmin. Selain punya ibu kandung, kita juga punya 11 ibu lainnya ya, yang mereka itu semua adalah istri dari
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sejauh mana kita mengenal mereka, ya makanya walaupun sering dibahas, tetapi kita ingatkan kembali hal-hal yang bisa diteladani dari ummahatul mukminin. Mereka itu adalah ibundanya untuk orang-orang mukmin yang kita harus mengenal dengan baik, meneladaninya ya, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ya dari kita mempelajari para ummahatul mukminin, kemudian sifat-sifat baik ya, keistimewaan yang mereka punya, dan kita pun diberikan untuk kesempatan ya untuk meneladani siapa yang mudah-mudahan kita mampu ya untuk meneladani mereka. Nah, di sini disampaikan bahwa di antara keutamaan para istri Rasulullah ya, para istri Nabi tadi ya, mendapatkan gelar tinggi ya sebagai ibundanya orang-orang beriman, bahwa dalam surah Al-Ahzab ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, an-nabiyyu aula bil mu'minin. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin min anfusihim, dari diri mereka sendiri, wa aswajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Rasulullah adalah ibu-ibu mereka. Nah, ini ya diberikan gelar tinggi sebagai ibundanya orang-orang mukmin. Kemudian mereka adalah wanita yang baik ya, yang mulia, bahwa dalam surah An-Nur, al-khabisat lil khabisin, wanita keji untuk laki-laki keji. Kemudian ya al-khabisat lil khabisin wal khabisun lil khabisat, laki-laki keji untuk para perempuan keji, wat thayyibat lit thayyibin, dan wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Kemudian wat thayyibun lit thayyibat, dan laki-laki baik untuk perempuan baik. Ulaika ya, mereka itu adalah mubarruna mimma yaquluna lahum maghfiratu wa rizqun karim. Nah, jadi mereka itu yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia atau surga. Nah, kemudian bahwa ummahatul mukminin juga lebih spesial ya dari perempuan lainnya, bahwa dalam surah Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya nisa an-nabi, wahai istri-istri Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa, kalian itu tidak seperti perempuan lain gitu ya, ini taqaitunna, jika kalian bertakwa. Jadi spesial ya dibanding wanita-wanita yang lainnya. Kita lihat yang pertama adalah sesuatu yang sudah populer ya, Khadijah binti Khuwailid. Nah, Khadijah binti Khuwailid ini ya, bahwa beliau itu adalah perempuan mulia, sudah diberikan gelar At-Thahirah ya, wanita yang suci ya. Sebelum Islam pun di masyarakat jahiliyah ya, mereka memberikan gelar kepada Khadijah binti Khuwailid dengan At-Thahirah, perempuan yang suci. Nah, Khadijah tentu saja perempuan pertama yang masuk Islam ya, bahwa istri dari Rasulullah SAW. Kemudian Imam Az-Zahabi menceritakan bahwa Khadijah dilahirkan di Mekah ya, 15 tahun sebelum tahun gajah, dan beliau wafat pada tahun ketiga ya sebelum Hijriah. Nah, kemudian bagaimana itu Siti Khadijah? Beliau adalah istri yang sangat dicintai Nabi ya, bahwa suatu saat ada salah seorang istri ya yang mempertanyakan kenapa sih Nabi sering menyebut-nyebut nama Khadijah ya, dan yang begitu mencintai Khadijah gitu ya. Kemudian Nabi menjawab bahwa yaitu diantaranya Siti Aisyah ya yang mempertanyakan, karena waktu itu cemburu ya Siti Aisyah, bahwa Rasulullah sering menyebut-nyebut nama Khadijah dan sangat mencintai Khadijah. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa kenapa, kata Siti Aisyah ya, padahal Allah sudah menggantikan seseorang yang lebih baik. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa Allah tidak menggantikan dengan seorang perempuan pun yang lebih baik dari Khadijah ya. Bahwa bayangkan saja Khadijah itu beriman ya, sudah beriman ketika orang-orang mengkufuri kepadaku, kata Nabi ya, bahwa Khadijah sudah membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku, bahwa Khadijah membantuku ya dengan hartanya ketika orang-orang menahan hartanya untuk membantuku, bahwa Allah sudah menganugerahkan dari Khadijah anak-anak ya, ketika Allah tidak menganugerahkan kepadaku anak-anak dari perempuan lain. Kemudian Nabi mengatakan bahwa mencintai Khadijah itu adalah rezeki dan anugerah dari Allah. Beliau menyampaikan bahwa inni qad ruziqtu hubbaha, inni qad ruziqtu hubbaha, sungguh Allah sudah menganugerahkan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah. Nah, inilah bahwa Rasulullah begitu mencintai ya istrinya, yaitu Siti Khadijah.
Dan di antara fakta-faktanya bahwa Siti Khadijah itu adalah perempuan pertama yang masuk Islam ya. Apa kecilan? Bahwa Ibnu Katsir menyampaikan orang yang paling pertama beriman kepada Allah adalah Khadijah. Ini menurut pendapat yang kuat ya. Oleh karena itu Siti Khadijah adalah as-sabiqunal awwalun. Ia adalah termasuk orang yang diridhoi Allah ya, sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 100 ya. Di antaranya bahwa bahkan disebutkan Siti Khadijah adalah orang yang pertama ya mengerjakan sholat bersama Nabi. Maksudnya bukan sholat 5 waktu yang itu ya, tapi kan ada juga syariat sholat sebelum sholat 5 waktu ya, yang setelah ketika Nabi melakukan Isra. Nah jadi disampaikan seperti itu, bahwa suatu ketika Nabi Muhammad diajari oleh malaikat Jibril ya bagaimana cara sholat. Beliau pun lantas pulang dan menyampaikan hal itu kepada Khadijah, dan Nabi pun mengajarkan kepada Khadijah. Khadijah juga berwudu sebagaimana Nabi berwudu ya. Khadijah pun mengerjakan sholat bersama Nabi. Kemudian Khadijah pun berkata, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau itu adalah utusan Allah. Nah, bahwa Siti Khadijah juga adalah perempuan yang cerdas. Bahwa kita mengingat ya bahwa ketika Nabi kisah Nabi ya, ketika pertama kali mendapatkan wahyu kan bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira ya. Nah setelah dapat wahyu Nabi pulang ini dalam keadaan takut gitu ya. Kemudian sampai di rumah ya, dia berkata kepada istrinya Siti Khadijah, zamiluni selimuti aku. Kemudian Khadijah perempuan cerdas yang tidak panikan ya ketika mendapati suami seperti itu. Nah Khadijah mengambil selimut untuk Nabi. Kemudian setelah Nabi tenang, baru Nabi menceritakan ya bahwa laqad khasyitu ala nafsi. Aku khawatir terjadi apa-apa pada diriku ya. Khadijah, karena aku takut, kata Nabi. Kemudian Khadijah ya menenangkan dan menguatkan Nabi dengan perkataan yang luar biasa ya. Faqalat Khadijah. Kemudian Khadijah berkata, kalla wallah, ya. Tidak, bergembiralah engkau ya, suamiku ya, bahwa wallah, demi Allah, ma yukhzikallah abadan, bahwa dialah Allah tidak akan pernah menghinakanmu ya selama-lamanya. Innaka latasilur rahim, bahwa engkau itu adalah orang baik, engkau suka menyambungkan silaturahmi. Wa tahmilul kalla, engkau juga orang yang memikul kesulitan orang lain. Wa taqsibul ma'dum ya, wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq, bahwa engkau itu orang baik gitu ya, bahwa Allah tidak mungkin menghinakanmu. Engkau itu orang yang suka menyambung silaturahmi, engkau adalah orang yang jujur dalam berkata, suka memikul kesulitan orang lain, menanggung orang yang enggak punya. Engkau itu suka memuliakan tamu ya. Wa tu'inu ala nawaibil haq, mendukung usaha-usaha kebenaran. Nah, bahwa Siti Khadijah dengan tenang ya menenangkan Rasulullah, ini adalah salah satu tanda kecerdasan dari Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah juga adalah mendapatkan salam ya dari malaikat Jibril dan dijanjikan surga, bahwa Khadijah ya pernah mendapatkan salam dari Allah dan malaikat Jibril alaihi salam. Hadisnya dari Abu Hurairah ya, bahwasanya ata Jibril, pada suatu saat ya Jibril mendatangi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian malaikat Jibril berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijah, ini adalah Khadijah, qad atatka ma'aha ina, sungguh dia datang kepadamu ya membawa ina ya, membawa wadah, fihi idam atau ta'am, yang berisi lauk pauk atau makanan, atau syarab atau minuman. Fa idza hiya atatka, nah apabila ia datang kepada kamu lagi ya, faqra, maka ucapkan, sampaikan ya, alaiha, kepada Siti Khadijah, assalam, sampaikan salam kepada Siti Khadijah, min rabbiha, dari Allah ya, dari Tuhannya, azza wa jalla, wa minni, dan dariku. Nah kemudian wabashirha, dan berilah kabar gembira untuk Siti Khadijah, bibaitin fil jannah. Nah beritahulah bahwa sudah disiapkan oleh Allah ya, bibaitin fil jannah, rumah di surga, min qasabin la sahaba fihi wala nasaba, bahwa sudah disiapkan untuk Siti Khadijah surga yang terbuat dari emas dan perak, yang di sana tidak ada kebisingan dan tidak ada kepayahan di dalamnya.
Di subhanallah ya, Siti Khadijah mendapatkan salam ya dari Allah langsung dan dari malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Khadijah juga adalah perempuan utama baik di dunia maupun di surga. Anas bin Malik radhiyallahu an menyampaikan bahwa hasbuka min nisa'il alamin, cukup ya untuk kita meneladani min nisa'il alamin, 4 perempuan terbaik di dunia, yaitu Maryam binti Imran, yaitu Maryam ibnatu Imran, Maryam putri Imran ya, ibundanya Nabi Isa, wa Khadijah bintu Khuwailid, Siti Khadijah binti Khuwailid, wa Fatimah bintu Muhammadin, dan Fatimah binti Muhammad, wa Asiyah imra'ah Fir'aun, dan Asiyah istri Fir'aun. Nah, bahwa ini adalah tokoh-tokoh yang harus senantiasa menginspirasi dalam kehidupan kita ya. Kalau sekarang sedang kemarin 21 April ya, bahwa dari Raden Ajeng Kartini diperingati ya di Indonesia. Nah, walaupun banyak kebaikannya, tentu saja kalau untuk inspirasi kita dunia akhirat adalah 4 tokoh perempuan terbaik di dunia, yaitu kita meneladani Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asiyah istri Fir'aun. Nah, kemudian dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, afdalu nisa'i ahlil jannah, bahwa perempuan yang paling utama ya, paling afdal paling utama nisa'i ahlil jannah, perempuan-perempuan sebagai penduduk surga, yaitu Khadijah bintu Khuwailid, wa Fatimah bintu Muhammad, Fatimah binti Muhammad, wa Asiyah bintu Muzahim, yaitu Asiyah binti Muzahim atau istri Fir'aun, wa Maryam ibnatu Imran, dan Maryam putri dari Imran. Nah, ini ya, bahwa Khadijah tidak hanya dijamin masuk surga, tetapi dikabarkan oleh Nabi bahwa wanita yang paling afdal, paling utama baik di dunia maupun di surga. Nah, kemudian yang kedua kita meneladani dari Saudah binti Zam'ah bin Qais ya. Nah, tadi sudah ya, dari Siti Khadijah kita belajar bagaimana menjadi seorang istri yang tenang gitu ya. Bahkan sepertiga harta kota Mekah itu milik Siti Khadijah, tetapi beliau berikan semuanya untuk dakwah dari Rasulullah SAW, sampai-sampai Khadijah itu meninggal karena tidak ada makanan ya, sedang diboikot umat Islam, sampai-sampai memakan rumput kering ya, dari yang tadinya sangat luar biasa kaya raya, tetapi untuk membantu dakwah Rasulullah mengorbankan berbagai hal. Kemudian yang kedua adalah dari Saudah bintu Zam'ah ya bin Qais radhiyallahu anha, bahwa Saudah ya, Saudah itu artinya hitam ya, perempuan hitam. Jadi karena memang Saudah itu berkulit hitam ya, ini adalah istri kedua Rasulullah yang dinikahi setelah meninggalnya Siti Khadijah ya. Jadi kalau Siti Khadijah tidak pernah dipoligami ya, karena meninggal baru menikahi dari Saudah. Saudah itu dinikahi Nabi ketika usianya 55 tahun. Jadi Nabi itu menikah bukan karena seperti yang sekarang ya misalnya, tetapi Rasulullah itu betul-betul ya menikah itu untuk berdakwah gitu ya, untuk membantu para perempuan. Misalnya di sini diantaranya Saudah ketika usianya sudah 55 tahun, karena beliau adalah wanita yang baik akhlaknya ya. Kemudian bahwa Saudah itu berusia panjang ya, dan wafatnya itu pada masa kekhalifahan Umar. Jadi ketika kekhalifahan Abu Bakar masih gitu ya, kekhalifahan Umar ya, beliau meninggal di kota Madinah pada usia pada tahun ke-54 Hijriah. Kemudian bahwa Saudah itu juga ya masuk Islam sejak awal dan sudah teguh ya dalam masuk dalam agama Islam. Jadi sebelum menikah dengan Rasulullah, Saudah itu menikah ya, dulunya itu adalah beliau istri dari Sakran bin Amr, bahwa Sakran bin Amr itu adalah di antara orang yang masuk Islam as-sabiqunal awalun ya. Kemudian Sakran mengajak istrinya yaitu Saudah binti Zam'ah untuk masuk Islam. Oleh karena itu Sakran dan Saudah itu kedua-duanya ya suami istrinya adalah as-sabiqunal awalun.
bahwa orang kafir Quraisy ya memusuhi, menyiksa orang-orang yang masuk Islam. Oleh karenanya Nabi memerintahkan sebagian sahabat yang sering ditindas, sering disiksa untuk pergi ke Habasyah. Karena di Habasyah itu di sana akan aman. Bahwa inna bi ardil Habasyah, sesungguhnya di negeri Habasyah, malakan ada seorang raja, la yuzlamu ahadun indahu. Ada seorang raja yang tidak diperlakukan zalim ya, tidak memperlakukan zalim siapapun yang ada di sisi raja itu. Fa'al haqu bibaladihi ya, maka kata Rasulullah ya, fa'al hiku maka pergilah bibaladihi ke negeri Habasyah hatta yaj'alallah lakum farjan wa makhrajan. Pokoknya hijrah dulu ke Habasyah sampai Allah ya menjadikan kalian dikasih jalan keluar dan farjan ya, dikasih jalan keluar ya, wa makhraja ya, dikasih jalan keluar oleh Allah. Nah, Saudah dan suaminya Sakran ya hijrah ke Habasyah sama ya bersama orang-orang muslim lainnya. Nah, kemudian Ibnu Hisham menceritakan bahwa hijrah ke Habasyah yang pertama itu kan terjadi di bulan Rajab pada tahun kelima kenabian. Rombongan kaum muslimin saat itu hanya sedikit ya, 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Mereka berjalan kaki gitu ya, menuju pantai, menyewa perahu ya dengan setengah dinar. Ini adalah perjuangan para sahabat yang luar biasa berpegang teguh ya dalam mempertahankan akidah, mempertahankan Islam. Mereka rela ya berjalan kaki berhari-hari, nyeberang lautan supaya bisa bebas beribadah dan tidak disiksa ya ketika menjalankan perintah syariat Islam. Nah, subhanallah sekali ya. Nah, kemudian ceritanya suaminya wafat ya, suami dari Saudah itu wafat. Nah, bahwa sepulang hijrah dari Habasyah, Saudah dan suaminya tinggal di Mekah ya. Kemudian beberapa waktu kemudian qadarullah wa masyaallah ma fa'al, Sakran suami Saudah ternyata meninggal dunia. Kemudian Saudah pun sedih gitu ya, harus berpisah dengan suaminya. Tetapi ia tetap bersabar ya atas musibah yang menimpa dirinya. Dan di sisi lain saat itu Nabi Muhammad pun sedang berduka ya, karena Siti Khadijah baru saja meninggal, bahwa Rasulullah kekasih hati Rasulullah yang selalu mendukung dan menguatkan dakwah meninggal. Kemudian melihat Rasulullah sedang bersedih gitu ya, tidak ada seorang sahabat pun yang berani berbicara kepada Rasulullah ya tentang pernikahan, karena mereka tahu jika Khadijah adalah perempuan istimewa di hati Nabi. Kemudian ada seorang sahabiah bernama Khawlah binti Hakim ya, istrinya Utsman bin Maz'un, yang memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah engkau hendak menikah?" tanya Khawlah. Kemudian kata Rasul, "Dengan siapa?" gitu ya. "Jika ingin menikah yang masih gadis, ada Aisyah yang sudah putri dari sahabat yang kau cintai. Kalau engkau ingin menikahi janda, ada Saudah binti Zam'ah ya, yang beriman kepadamu dan sangat meneladanimu." Ini kata Khawlah ya. Kemudian Rasulullah SAW mengutus ya Khawlah untuk menyampaikan keinginan Nabi meminang Saudah, sehingga Saudah merasa bahagia ya. Ayah Saudah pun merestui hal itu sampai akhirnya Saudah menjadi istri Nabi dan mendapatkan gelar Ummahatul Mukminin. Di antara fakta-fakta ya tentang Saudah binti Zam'ah, bahwa Saudah itu memang kadang suka ngabodor ya, tak jarang membuat Nabi suka tertawa gitu ya. Di antaranya di sini ada 2 kisah unik ya tentang Siti Saudah ya. Kisah pertama ya, di suatu malam di mana Saudah sedang sholat ya di belakang Rasulullah. Kemudian Saudah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sholaitu khalfaqal barihah." Aku sholat di belakangmu gitu ya. Faroka tabi ya. Kemudian ketika engkau ruku, hatta amsak tabi anfi ya, bahwa engkau teh mengenai diriku gitu ya ketika Nabi ruku. Kan karena sempitnya rumah Rasul ya, ketika Rasul sholat kemudian ada Saudah di belakangnya, ketika ruku ya kemudian mengenai diriku gitu ya, hatta amsak tabi anfi, lantas aku memegang hidung ya, makhafatan khawatir ayuk tiro adama, takut kalau mimisan gitu ya. Sehingga ketika mendengar ucapan Saudah, Rasulullah pun tertawa gitu ya. Jadi Saudah itu ya orangnya suka menghibur Nabi ya. Kemudian ketika yang kedua di antara kisahnya ya, bahwa
Siti Aisyah bawa makanan ya, sudah dinikahi oleh Rasulullah. Siti Aisyah bawa sebuah makanan yang bernama khazirah ya. Khazirah itu masakan berupa daging yang diiris-iris kecil ya, dicampur dengan tepung gandum. Kemudian tadi Siti Aisyah bawa ya khazirah itu untuk Nabi dan Saudah. Nah kemudian Aisyah pun menawarkan kepada Saudah ya untuk memakannya, tapi Saudah nggak mau gitu ya, Saudah menolak, sehingga Aisyah sama ya mencandai Saudah dengan mengatakan akan mengoleskan makanan tersebut ke wajahnya Saudah ya, kalau Saudah nggak mau makan khazirah gitu. Kemudian memang kayak bercanda gitu ya, sedang ceria-cerianya. Kemudian Siti Aisyah pun menaruh tangannya di atas khazirah, kemudian dioleskan ke wajah Saudah gitu ya, karena memang Saudahnya juga senang bercanda ya. Kemudian Nabi pun meraih tangan Saudah ya, dan diletakkan di atas khazirah dan menyuruh Saudah untuk mengoleskan balik ke wajah Siti Aisyah, sehingga Nabi pun tertawa ya melihat kejadian itu. Kemudian Umar lewat ya, kemudian Nabi pun menyuruh Aisyah dan Saudah untuk membasuh wajah mereka berdua, dan itulah diantara candaan mereka gitu ya. Kemudian Saudah juga adalah orangnya mulia dan murah hati, bahwa istri Nabi yang satu ini ya, bahwa Saudah ini bahwa Nabi kan menjadwalkan untuk bermalam ya bersama para istri itu secara gantian. Ketika Saudah sudah tua, Saudah pernah ya memberikan jatah gilirannya itu untuk Aisyah, bahwa makanya Aisyah itu sangat mengagumi Saudah ya, bahwa kata Aisyah, Saudah itu kan jarang marah, kemudian suka berbagi ya kepada sesama. Kemudian Siti Aisyah mengaguminya dan beliau menyampaikan ya kekagumannya tentang Saudah, bahwa ma ra'aitu imra'ah ahabba ilayya an akuna fi mislahiha min Saudah binti Zam'ah. Aku tidak melihat seorang perempuan yang ingin sekali aku tiru perilakunya melebihi dari Saudah binti Zam'ah. Nah, ini kekaguman Siti Aisyah kepada Saudah. Kemudian Aisyah pun intinya kagum ya terhadap Saudah. Kemudian tentang senang berbaginya Saudah itu, bahwa suatu hari ya Umar bin Khattab memberikan sekarung dirham kepada Saudah, dan uang sebanyak itu langsung dibagi-bagikan oleh Saudah kepada orang yang butuh. Nah inilah Saudah binti Zam'ah ya, dia itu keistimewaannya senang berbagi ya, tidak pelit dan tidak suka marah, hatinya baik dan pribadinya begitu mulia. Kemudian ini tentang semangat berbuat baiknya ya, dalam riwayat Bukhari Muslim dikisahkan bahwa oleh Aisyah ya, bahwa Saudah sangat semangat ya menjalankan ketaatan ketika haji. Nah pada saat di Musdalifah ya, Saudah kan minta izin ya kepada Rasul untuk lebih dulu lah, lebih awal dari orang-orang, karena lambat ya dalam berjalan. Karena khawatir berdesakan, Nabi pun mengizinkan ya Saudah sangat bersemangat ya mengerjakan amal ketaatan. Kemudian setelah Nabi meninggal, Saudah pun tetap ya rajin beribadah, rajin saum, rajin mengerjakan sholat malam dan berbagai ibadah lainnya. Nah inilah teladan kita dari Ummahatul Mukminin ya, ibundanya orang-orang mukmin, ibundanya kita semua, dari Saudah binti Zam'ah. Nah kemudian yang ketiga adalah Siti Aisyah ya, Siti Aisyah binti Abu Bakar, bahwa Siti Aisyah itu adalah wanita istimewa ya. Bahkan malaikat Jibril juga pernah menitipkan salam kepada Siti Aisyah ya melalui Nabi Muhammad SAW. Memang Siti Aisyah itu luar biasa ya, sudah lahir dalam keadaan Islam karena ayah ibunya juga ya, ibunya Ummu Rumman ya, ayahnya yang begitu istimewa ya, yaitu sahabat Nabi yang paling istimewa Abu Bakar Siddiq. Kemudian ibunya adalah sahabiah yang mulia yaitu Ummu Rumman, dan keluarganya baik saudara kandung, adik ipar, kakeknya ya, semuanya itu sangat istimewa. Nah jadi Aisyah itu adalah istri terbaik di dunia ya, untuk Rasul, yaitu istrinya dari tokoh terbaik atau manusia terbaik di dunia, yaitu Rasulullah SAW. Nah di sini bahwa Siti Aisyah itu pokoknya muslimah yang sempurna ya, cantik, kulitnya putih, sehingga Nabi suka memanggilnya dengan Humaira gitu ya. Dan Aisyah meninggal di Madinah ya malam Selasa tanggal 17 Ramadan 57 Hijriah, usianya
65 tahun ya. Jadi panjang usianya sampai 65 tahun. Nah, bahwa fakta-fakta tentang Siti Aisyah, yang pertama adalah Siti Aisyah dinikahi Rasulullah itu ya, bahwa Aisyah itu merupakan istri Nabi yang paling muda, satu-satunya istri yang dinikahi ketika masih gadis ya. Siti Aisyah dinikahi Nabi ketika usianya, ini salah satu riwayat ya, 6 tahun, tapi memulai hidup mendampingi Nabi mah udah balik itu usia 9 tahun. Jadi menikahnya 6 tahun, tetapi membersamai Rasulullah ya, mendampingi Rasulullahnya ketika usianya balik, yaitu sekitar usia 9 tahun. Nah, Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah yang masih umur belia ya, berdasarkan wahyu dari Allah gitu ya. Nabi bermimpi selama 3 malam dan diperlihatkan wajah Siti Aisyah oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan bahwa hadhihi imra'atuk, ini adalah istrimu gitu ya. Nah, pernah juga Nabi berkata ya kepada Aisyah bahwa fa anti zaujati fid dunya wal akhirah, engkau adalah istriku di dunia dan di akhirat. Nah, rumah tangga Nabi dengan Siti Aisyah itu berlangsung selama 8 tahun 5 bulan ya, sampai Rasulullah meninggal pada tahun ke-11 Hijriah, dan saat itu Aisyah berumur 18 tahun. Nah, bahwa fakta-fakta tentang Siti Aisyah, Nabi sangat menyayangi Siti Aisyah ya, bahwa Aisyah itu adalah ketika pernah ya Nabi ditanya misalnya, Ayunas ahabbu ilaik, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Qala Aisyah. Kemudian Rasul menjawab Aisyah. Fakultu, maka Amr pun bertanya lagi ya, mina rijal, kalau dari kalangan laki-laki? Faqala abuha, bapaknya ya, yaitu Abu Bakar Siddiq, bahwa Rasulullah ya pernah mengajak Siti Aisyah untuk lomba lari ya. Ini romantisnya Rasulullah dengan Siti Aisyah ya, lomba lari. Satu saat Aisyah yang menang ya. Kemudian ketika Aisyah udah mulai gemuk badannya, Nabi pun mengajak lomba lari lagi. Nah, dan kali itu Siti Aisyah yang kalah. Ini bahwa rumah tangga Rasulullah begitu romantisnya Rasulullah terhadap Siti Aisyah. Dan kejadian lain pun menjadi bukti bahwa Nabi sangat menyayangi Siti Aisyah ya, bahwa ketika Nabi hendak wafat, beliau memilih tinggal di tempat Siti Aisyah ya, sampai Rasulullah meninggal di pangkuan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian berkah Aisyah ya, turun ayat tentang tayamum, bahwa dikisahkan bahwa kalung milik Aisyah itu jatuh ya di daerah Al-Baida ya, atau Zatul Jaish, lokasinya dekat dengan Madinah ya. Rasulullah bersama rombongan berhenti ya untuk cari kalung itu. Nah, kemudian setelah dicari hari, ternyata si kalungnya itu nggak ketemu-ketemu gitu ya. Akhirnya diputuskan untuk menginap di daerah itu ya, padahal daerah itu adalah jauh dari sumber air. Bahkan ketika rombongan itu ya, bahwa tidak ada persediaan air gitu ya, sehingga beberapa orang mengeluh kepada Abu Bakar, misalnya ngeluh kayak gara-gara anak kamu misalnya. Jadi tidaklah kamu lihat apa yang dilakukan Aisyah gitu ya, ia menahan perjalanan Rasulullah dan rombongan hanya karena kehilangan kalung, padahal saat ini rombongan tidak punya persediaan air gitu ya. Sehingga akhirnya ya Abu Bakar juga menegur Aisyah. Aisyah hanya terdiam gitu ya. Pada keesokan harinya Rasulullah bangun, namun tidak ada persediaan air. Kemudian Allah pun menurunkan ayat tentang tayamum. Nah, itu adalah tayamum ya, keringanan yang Allah kasih ketika tidak dapat air, dan syariat ini diturunkan berkenaan dengan sebab Aisyah kehilangan kalungnya. Sehingga Usaid bin Hudair mengatakan bahwa mahia bi awal barokatikum ya ala Abi Bakrin. Keberkahan ini bukanlah yang pertama kali. Jadi keberkahan selalu menyertai kalian wahai keluarga Abu Bakar. Ini adalah berkah dari Aisyah, sehingga turun syariat tentang perintah tayamum ketika tidak ada air. Kemudian Aisyah itu adalah perempuan yang cerdas, bahwa perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis ya, punya keunggulan dalam berbagai cabang ilmu. Aisyah itu pintar ilmu fikihnya, pintar kesehatannya, pintar syair Arabnya ya. Beliau adalah perempuan yang luar biasa keilmuannya. Sehingga ini adalah tentang kecerdasan Siti Aisyah. Banyak testimoni ya dari para sahabat. Di antaranya Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan bahwa tidaklah kami kebingungan ya tentang suatu hadis, kemudian kami bertanya kepada Aisyah, melainkan kami mendapatkan jawaban.
Ya, jadi ketika bingung-bingung nih gimana nih maksudnya hadis ini, pasti Aisyah mampu menjawabnya. Kemudian Az-Zuhri, apabila ilmu Aisyah dikumpulkan dengan ilmu seluruh para wanita lain, maka ilmu Aisyah lebih utama. Nah, kemudian Urwah bin Zubair bercerita bahwa aku tidak tahu seorang pun yang lebih paham tentang ilmu fikih, pengobatan dan syair melebihi Siti Aisyah. Nah, itulah ya kecerdasan Siti Aisyah yang sangat luar biasa. Kemudian bahwa Siti Aisyah juga gemar berbagi ya, bahwa Urwah bin Zubair mengatakan bahwa Aisyah tidak pernah menyimpan sedikit pun rezeki dari Allah yang diterimanya, pasti disedekahkan. Nah, kata Urwah bahwa Aisyah pernah membagi-bagikan uang 70.000 dirham, senilai dengan harga membeli lebih dari 24.000 kambing, kalau sekarang 12 miliar ya. Jadi Aisyah pernah membagi-bagikan uang 70.000 dirham sama dengan 12 miliar. Padahal saat itu Aisyah memakai baju panjang yang ia sendiri menambalnya gitu ya. Bahwa pakaiannya tambal-tambalan gitu ya, tetapi beliau membagi-bagikan uang sebanyak 12 miliar. Kemudian Aisyah juga selalu senang berbagi ya, bahkan hanya ketika punya satu butir kurma pun beliau berikan pada yang orang membutuhkan. Ini riwayatnya dari Bukhari Muslim ya, ada seorang perempuan datang ya bersama dua anaknya, mendatangi Aisyah, meminta sesuatu ya, tetapi mereka tidak mendapatkan apapun dari Aisyah, melainkan hanya ada sebutir kurma. Ya, jadi Aisyah itu nggak ada apa-apa gitu ya, cuma ada sebutir kurma. Kemudian sama Siti Aisyah dikasihkan ya sebutir kurma itu, dan sang ibu itu membagi kurmanya kepada dua anak perempuannya. Melihat kejadian itu, Siti Aisyah kagum ya kepada ibu itu. Memang tetapi yang lebih kagum lagi ya dengan Siti Aisyah gitu ya, bahwa hanya punya satu-satunya kurma dan beliau memberikan ya kepada orang yang membutuhkan. Kemudian Siti Aisyah adalah perempuan yang pemalu. Nah, di sini ada suatu kisah ya, bahwa kan kamar Siti Aisyah dijadikan sebagai tempat dikuburkannya Nabi ya, juga Abu Bakar ayahnya ketika berada di dalam rumahnya. Itu ya, Siti Aisyah kalau ketika rumahnya ya, ketika kuburannya hanya Nabi dan Abu Bakar, Siti Aisyah biasa melepas jilbabnya ya, tidak memakai pakaian lengkap gitu. Tetapi ketika Umar bin Khattab meninggal dan dimakamkan di samping kuburan Nabi dan Abu Bakar, maka Siti Aisyah selalu pakai jilbab lengkap ya, meskipun berada di dalam rumah. Kenapa demikian? Aisyah menjelaskan bahwa innama huwa zauji wa abi, sesungguhnya yang ada di kamarku itu hanya suamiku dan ayahku. Falama dufina Umar, ketika Umar meninggal ya, dikubur, wallahi demi Allah, ma dakhaltuhu, aku tidak masuk ke rumah, illa masdudah alayya thiyabi, kecuali aku menutup rapat pakaianku, hayaan min Umar, karena aku malu kepada Umar gitu ya. Jadi, Masya Allah, padahal Umar sudah meninggal dunia ya, berada dalam kubur, namun Aisyah mengenakan pakaian lengkap karena malu. Begitu besarnya rasa malu ibunda kita ya, Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian selanjutnya adalah di sini ya udah lebih 19, satu lagi lah ya, Hafsah binti Umar. Nah, ini kita belajar meneladani dari Hafsah binti Umar bin Khattab ya, bahwa Hafsah itu perempuan istimewa ya, tumbuh di tengah-tengah para orang-orang istimewa. Ayahnya Umar bin Khattab ya, manusia sahabat terbaik Nabi setelah Abu Bakar. Kemudian ibunya Zainab binti Maz'un ya, saudaranya Utsman bin Maz'un. Nah, subhanallah sekali ya tentang Hafsah, bahwa prosesi pernikahan Hafsah itu diantaranya Hafsah ya sebelum menikah dengan Rasulullah itu pernah ya dengan Khunais binti Huzafah bin Qais, namun suami Hafsah meninggal ya ketika perang Badar karena luka yang cukup parah, dan sehingga dikuburkan di pemakaman Baqi. Akhirnya Hafsah menjadi janda ya, jadi janda ketika usia 18 tahun. Ya, ayahnya Hafsah, Umar bin Khattab, sedih ya, putrinya meninggal oleh suaminya. Kemudian Umar berusaha untuk menawarkan putrinya kepada Abu Bakar. Abu Bakar menolak, Utsman juga menolak gitu ya. Keduanya menolak dari Hafsah. Kemudian Umar pun marah karena kedua sahabatnya menolak untuk menikahi Hafsah ya. Akhirnya Umar mengadu kepada Nabi
Kemudian Rasulullah menghibur Umar ya, yatazawwaju Hafsah man huwa khair min Utsman, bahwa Hafsah itu nanti akan dinikahi orang yang lebih baik dari Utsman gitu ya. Ternyata Nabi kemudian meminang Hafsah dan Umar pun menikahkan Hafsah dengan Rasulullah. Rasulullah menikahi Hafsah pada tahun ke-3 Hijriah ya, sebelum perang Uhud, dengan mahar sebanyak 400 dirham. Saat itu Utsman juga menikahi Ummu Kulthum ya, setelah meninggalnya Ruqayyah yang menjadi istri Utsman sebelumnya. Nah, setelah Umar menikahkan Hafsah, Abu Bakar meminta maaf kepada Umar bahwa kenapa dulu menolak gitu ya. Tidak ada yang mencegahku untuk menolak tawaranmu, melainkan karena Rasulullah gitu ya. Rasulullah telah menyebut nama Hafsah. Aku tidak mau mengungkapkan rahasia beliau, dan seandainya beliau meninggalkannya, niscaya aku menikahinya. Jadi ngaragangan ya, tadi kan menolak ya, karena tahu Rasulullah akan menikahi dari Hafsah. Bahwa Hafsah ini dipuji oleh malaikat Jibril ya. Hafsah adalah di antara istri Nabi yang punya kedudukan tinggi, sampai-sampai Siti Aisyah berkata bahwa hiyallati kanat tusamini min aswajin Nabi. Hafsah adalah orang yang menyamai kedudukanku di antara para istri Nabi. Jadi Hafsah itu ya hampir sejajar dengan Siti Aisyah gitu ya, bahwa hiyallati kanat tusamini min aswajin Nabi. Namun suatu saat ya, Rasulullah ternyata pernah menceraikan Siti Hafsah. Kemudian Siti Hafsah bersedih gitu ya. Tetapi kemudian malaikat Jibril turun menyampaikan perintah dari Allah ya, supaya Nabi rujuk. Nah, rujuk kembali kepada Hafsah. Raji Hafsah fa innaha sawwamah. Kembalilah ya, rujuklah kepada Hafsah fa innaha sawwamah. Kan Hafsah itu adalah wanita yang rajin saum, qawwamah, rajin salat, wa annaha zaujatuka fil jannah, dan sesungguhnya dia adalah istrimu di surga. Ya, Masya Allah ya, bahwa ketika Hafsah merasa sedih namun berbahagia, dan hadis ini kita mengetahui bahwa Hafsah itu sangat rajin beribadah ya. Nah, di sini kemudian wanita yang berilmu dan terpelajar. Jadi pada zaman itu tidak banyak perempuan yang bisa baca tulis ya. Hafsah adalah seorang yang bisa baca dan tulis. Ia diajari oleh Syifa binti Abdillah. Jadi Hafsah sangat semangat mempelajari ilmu agama ya dari Rasulullah. Hafsah juga meriwayatkan 60 hadis yang berasal dari Rasulullah dan Umar bin Khattab. Ada jasa besar Hafsah dalam dunia ilmu, yaitu menjaga Al-Quran yang telah dikumpulkan menjadi satu. Ini ya, bahwa Hafsah lah yang menjaga Al-Quran yang sudah dikumpulkan ya, kan asalnya berserakan ya di mushaf gitu ya, di pelepah kurma, di apa gitu. Itu ketika dikumpulkan, Hafsah lah yang menjaganya. Jadi dulu semasa Nabi hidup, Al-Quran dijaga dengan cara dihafal ya kan. Ketika Rasulullah hidup, bahwa Quran itu dijaga dengan dihafal oleh para sahabat, ditulis di lembaran-lembaran atau di pelepah kurma. Nah, ketika pada masa Abu Bakar, banyak para sahabat yang para penghafal itu meninggal dunia ya. Oleh karena itu dikumpulkan, inisiatif dari Abu Bakar, ayat-ayat dikumpulkan menjadi satu. Dan Hafsah ditugaskan menjadi orang yang menyimpan lembaran-lembaran Al-Quran yang sudah dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit. Nah, pada masa Utsman, ketika Utsman jadi khalifah, ia meminjam mushaf yang ada pada Hafsah, kemudian menyuruh sahabat lain untuk menyalin, sehingga jadilah mushaf Al-Quran ini ya, bahwa mushaf ini dikirimkan ke berbagai wilayah itu sejak zaman Utsman diitukan ya, diperbanyak gitu ya, disalin dan diperbanyak. Nah, dan Hafsah juga menjadi sebab turunnya awal surah At-Tahrim. Nah, bahwa Hafsah pernah cemburu ya. Jadi Hafsah itu menjadi sebab turunnya ayat pertama di surah At-Tahrim, bahwa Hafsah pernah cemburu kepada Maryah Qibtiyah ya, yang pernah dilihatnya sedang bersama Nabi ketika berada di rumah Hafsah. Jadi Hafsah itu kan maksudnya ke rumah ayahnya dulu sebentar. Tiba-tiba ketika pulang lagi melihat Rasulullah bersama Maryah Qibtiyah gitu ya. Kemudian Hafsah marah, cemburu. Nabi pun menghiburnya dan menyuruh Hafsah untuk tidak menceritakan kepada istri Nabi yang lain. Tapi ternyata Hafsah bercerita kepada Aisyah, sehingga Nabi pun menegur Hafsah. Hafsah pun menyesal ya akan perbuatannya dan bertaubat. Sehingga turunlah ayat-ayat di awal surah At-Tahrim bahwa ini untuk intatuba ya, ini untuk Hafsah ya, ini ayat ini ya,
in tatuba ilallah faqad sagat qulubukuma wa in tadhaharu alaihi fa innallaha huwa maula wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Jika kalian berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kalian berdua telah condong ya untuk menerima kebaikan. Jika kalian berdua membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah pelindung Nabi gitu ya. Malaikat Jibril pelindung Nabi, orang-orang mukmin pelindung Nabi, dan selain itu malaikat-malaikat juga akan menolong Nabi. Jadi dua orang di sini maksudnya adalah Siti Hafsah dan Siti Aisyah ya. Sehingga Siti Hafsah malu mengakui kesalahannya, ia bertobat kepada Allah dan hatinya condong kepada kebaikan. Jadi memang sebagai manusia wajar melakukan kesalahan ya, tidak perlu sungkan, tetapi mengakui kesalahan yang paling penting adalah segera minta maaf dan bertobat kepada Allah. Nah, kemudian fakta tentang Siti Hafsah meninggal dunia dalam kitab Sifatus Saffah diterangkan bahwa Hafsah meninggal dunia pada tahun 41 Hijriah. Yang memimpin sholat jenazahnya adalah Marwah bin Al-Hakam ya, yang menjadi gubernur di Madinah saat itu. Yang menurunkan jenazah dalam kubur adalah dua saudaranya, Abdullah bin Umar dan Asim bin Umar, juga putra-putra dari Ibnu Umar yaitu Salim, Abdullah dan Hamzah. Nah, begitulah ya sampai kita baru mempelajari sampai Hafsah ya. Nah, Hafsah merupakan istri istimewa ya dari Rasulullah SAW. Demikianlah, mudah-mudahan kita semakin semangat ya mempelajari ibunda kita. Selain kita punya ibu kandung, kita pun memiliki ya ibundanya orang-orang mukmin. Itu adalah ibunda kita semua. Kita harus meneladani ya kebaikan-kebaikan dari para ummahatul mukminin. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari kesolihan ya para ummahatul mukminin, dari kecerdasan para ummahatul mukminin. Mereka adalah orang-orang yang taat beribadah ya, shawamah, ahli saum, qawamah ya, ahli salat ya, dan cerdas, dan terutama akhlaknya bagus. Hanya itu saja yang bisa kita tadabburi hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Semoga kita sebagai ibu-ibu ya bisa meneladani para ummahatul mukminin yang sudah tadi kita simak bersama. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian pagi ini. Selesai, mari kita tutup kajian ini dengan bersama-sama membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu